Pengertian puisi. Puisi merupakan karya sastra yang terikat pada rima dan irama yang disusun dalam bentuk baris dan bait untuk menggambarkan perasaan pengarangnya. Kemudian, struktur puisi. Ada 4 struktur puisi. Yang pertama, tema. Tema adalah gagasan pokok yang ingin diungkapkan oleh penyair. Tema biasanya tersirat dalam keseluruhan isi puisi. Tema yang diungkapkan merupakan penggambaran suasana batin atau juga berupa respon penyair terhadap kenyataan sosial budaya. Yang kedua adalah nada dan suasana. Nada mengungkapkan sikap penyair terhadap pembaca, sedangkan suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi akibat psikologis yang ditimbulkan puisi terhadap pembaca. Nada dan suasana puisi saling berkaitan karena nada puisi menimbulkan suasana terhadap pembacanya. Yang ketiga, perasaan dalam puisi. Puisi mengungkapkan perasaan dari penyair. Jika penyair hendak mengungkapkan keindahan alam, maka sebagai sarana ekspresi, ia akan menggunakan imaji-imaji, majas, serta diksi yang mewakili makna tentang keindahan alam. Selanjutnya, ciri-ciri puisi. Berikut merupakan ciri-ciri puisi. Yang pertama, puisi terdiri dari beberapa bait. Umumnya, setiap bait terdiri dari 4 baris atau larik. Yang kedua, puisi akan menggunakan diksi atau kata-kata yang bersifat kiasan untuk memperindah bunyi. Yang ketiga, pada puisi tertentu, diksi pada puisi kerap memperhatikan rima. Rima adalah pengulangan bunyi baik dalam baris atau larik atau akhir sajak. Yang terakhir yaitu amanat. Amanat merupakan suatu pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Pesan tersebut dihadirkan dalam ungkapan yang tersembunyi. Amanat akan selaras dengan tema dari puisi tersebut. Berikutnya yaitu bentuk penyampaian puisi. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan puisi. Di antaranya membacakan puisi, deklamasi puisi, atau bisa juga dalam bentuk pertunjukan puisi. Terdapat beberapa jenis puisi berdasarkan cara penyair mengungkapkan isi atau gagasannya, yaitu ada puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Yang pertama yaitu puisi naratif. Puisi naratif ini dibagi menjadi 2, ada balada dan romansa. Yang kedua ada puisi lirik. Puisi lirik ini dibagi menjadi 3, terdapat elegi, serenada, dan ode. Yang terakhir, puisi deskriptif. Puisi deskriptif ini dibagi menjadi 2 bagian, terdapat satire dan kritik sosial. Tanah Airku karya Chairil Anwar. Di tanahku tercinta ini ku berpijak. Kasih dan cinta menyala dalam hati. Tempatku berlindung, rumahku tercinta. Indonesia, negeri yang kucintai. Pulau-pulau yang menjulang di samudra. Gunung-gunung megah menjulang tinggi. Lautan yang biru, hamparan sawah yang hijau. Semua itu indah, membuatku terpaku. Negeri yang subur, melimpah berkah. Dermaga-dermaga terhampar di pelabuhan. Masyarakat berbilang bangsa dan budaya. Satu persatu, semangat kebersamaan. Merah putih terbang berkibar di angkasa. Lambang kebesaran, semangat kebanggaan.
pahlawan-pahlawan berjuang tanpa lelah, membangun bangsa, mempertahankan tanah. Di balik sejarah, tragedi dan duka, kesatuan dan persatuan selalu terjaga. Bangsa yang berdiri tegak berjaya. Indonesia, negeri yang penuh harapan. Tanah airku, tempatku dilahirkan. Kau adalah nyawa, nafasku sejati. Cinta dan kesetiaan tiada tergantikan. Selamanya aku mencintai tanah airku ini. Nah teman-teman, setelah kita mendengar puisi Tanah Airku karya Chairil Anwar, bahwa kita mengetahui makna tersirat dari puisi tersebut. Puisi ini bertemakan mengenai semangat perjuangan, cinta tanah air, dan kebersamaan. Dalam puisi Tanah Airku karya Chairil Anwar menggambarkan tanah air sebagai tempat yang sangat berharga dan layak diperjuangkan. Ia mengungkapkan rasa cinta yang mendalam terhadap tanah air. Ia melihat tanah air sebagai bagian tak terpisahkan dari dirinya. Seperti puisi Tanah Airku yang menggambarkan semangat juang yang tinggi untuk membela tanah air.